Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sesuai judul yang sudah kalian lihat, sekarang aku akan membagikan ya step by step ya bagaimana caranya kita itu memilih toko, kriterianya tuh apa saja untuk membeli iPhone Inter. Nah sebenarnya ini berlaku juga untuk yang non Inter juga ya, kayak X resmi ya, misalkan second iBook tuh juga bisa kalian pakai cara ini ya, kriteria tokonya tuh ya, yang amanah seperti apa, yang gak nipu seperti apa. Nah kebetulan aku sendiri ini adalah reviewer ya, orang yang sering nge-review iPhone Inter ya. Tapi cara ini bisa juga kok untuk kalian yang nyari toko buat iPhone resmi ya. Nah di sini aku ada nih ya iPhone Simlock ya. Tapi ini teman-teman ya, untuk iPhone Inter sendiri kalian harus tahu dulu ya. Mungkin di sini ada yang awam ya. iPhone Inter itu gak bisa pakai kartu, semua kartu, gak bisa pakai semua kartu karena biasanya itu sinyalnya 3 bulanan ya. Jadi kalau kalian beli iPhone Inter apalagi yang tulisannya all operator, nah itu cuma 3 bulan sinyalnya ya. Jadi sinyalnya tuh gak permanen kayak HP Android ya. Jadi kalian tuh jangan bingung nanti kok HP-nya gak bisa pakai kartu kak ya, kok gak ada sinyal gitu ya. Karena memang iPhone Inter tuh kayak gitu, makanya dia itu murah ya. Kecuali kalau kalian tuh beli iPhone Inter yang bea cukai, Inter bea cukai. Nah, itu biasanya harganya tuh beda tipis sama yang second resmi ya. Tapi itu permanen tuh, meskipun Inter dia tuh permanen sinyalnya. Kalau Inter bea cukai, kalau Inter all operator, Inter Simlock, SIM tanam ya itu 3 bulanan biasanya ya. Ada yang WiFi only juga. Jadi pahami resiko soal sinyalnya. Oke, sekarang aku ada di Shopee nih ya. Nah, biasanya kalau orang awam itu pertama-tama itu ya nyari rekomendasinya lewat TikTok biasanya ya. Jadi kita coba langsung ke TikTok dulu deh. Nah, biasanya orang tuh cara nyarinya gini teman-teman ya. Dia itu apa namanya? Rekomendasi toko iPhone Inter di Shopee terpercaya, biasanya kayak gini caranya ya, orang-orang awam gitu ya. Jadi cari rekomendasinya itu di TikTok, karena di TikTok itu untuk mengetahui reputasi toko kayak real real bener-bener testimoninya tuh kayak kelihatan gitu teman-teman ya, dari komennya gitu ya. Kayak banyak banget orang yang berbagi pengalamannya di sini ya, di TikTok tuh ya. Nah ini langsung kita cek ya video ini, rekomendasi toko iPhone Inter online di Shopee aman dan terpercaya. Yang pertama ada King Phone 890. Nah kalau kita cek di ratingnya ini memang ratingnya bagus ya, dengan pengikut yang udah besar banget kayak gini. Cuman King Phone ini punya isu-isu ya, banyak banget orang yang mengeluhkan di bagian pereturannya ya. Jadi ngereturnya itu agak ribet kalau di luar Shopee ya, karena bukan returnya yang ribet tapi sama dia itu diribetin ya. Ini aku dengar dari cerita-cerita netizen ya soal King Phone 890 ini ya. Tapi sekarang toko ini sudah tutup ya gara-gara isu-isu kemarin itu ya. Pokoknya udah tutup lah ya. Jadi kita skip aja dulu ya, skip aja. Dan ini adalah Kino Ponsel. Nah ini udah pemain lama banget nih ya. Kino Ponsel udah pemain lama banget tuh, followersnya kalian coba lihat ya. Nah ini udah lama banget mainnya. Joy Tower Gadget tuh kalian bisa lihat juga ya, untuk ratingnya juga bagus ya, pengikutnya juga udah besar, sama dia juga pemain lama. Nah di sini ya, nah di sini banyak banget ya orang-orang yang ngasih rekomendasi toko-toko di Shopee ya. Tapi kita akan coba cek dari yang pertama tadi dulu, yang Kino Ponsel. Nah di Kino Ponsel ini teman-teman kalian bisa langsung cari di sini ya, Kino Ponsel. Nah, ini udah ketemu nih Kino Ponsel. Nah, yang pertama kalau aku melihat toko iPhone Inter, yang pertama itu harus diperhatikan adalah rating tokonya dulu ya. Rating toko pastikan dia itu paling jelek. Paling jelek itu di 4,7 lah. Kalau bisa 4,8 ke atas kalau bisa ya. Tapi paling jelek tuh 4,7, dan pengikutnya teman-teman aku biasanya tuh nyari yang di atas 10.000 ya. Kenapa harus di atas 10.000 bang? Karena itu bertanda ya bahwa tokonya itu udah kayak mainnya itu udah lama, bangun reputasinya itu udah lama. Bukan toko baru yang takutnya setelah dapat orderan dia tuh malah kabur. Ya nipu maksudnya ya. Jadi kalian tuh harus perhatikan rating tokonya dan pengikutnya minimal 10.000 lebih, di atas 10.000, supaya kalian tuh lebih aman dari toko yang
niat nipu yang nanti bakalan kabur. Nah, itu bahaya banget ya. Kita cek dulu ya di ratingnya di sini. Nah, biasanya orang itu teman-teman ngecek ratingnya ya, dan dia itu terlalu fokus sama yang bintang satu ya. Ya gak salah sih teman-teman ya, gak salah. Kalian tuh lihat bintang satunya, kok parah banget kayak gini ya, parah banget ya. Padahal teman-teman ya, rating satunya kalau dibandingin sama rating bintang 5-nya itu jauh banget ya. Ini rating satunya mungkin 100 berapa, 300 berapa, tapi yang bintang 5, rating 5 itu udah sekitar 70.000, mungkin berapa ribu gitu. Jadi itu nggak bisa dibandingin ya. Tetap lebih banyak yang bintang 5 itu artinya bagus. Nah, cuma di sini nggak kelihatan ya berapa jumlahnya ya. Kalian tuh harus ngecek lewat web. Nah, di sini aku udah buka Shopee lewat web ya, lewat Chrome di sini aku ya, dan akan kita cek Kino Ponsel. Nah, Kino Ponsel kita cek di sini. Kita cek ke bagian ratingnya, kita cek ratingnya. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya, kelihatan banget di sini ya. Nah, di sini bintang satunya itu ada 4 ribuan, tapi bintang 5-nya itu 215.000 ya. Ini banyak banget teman-teman ya. Tapi Kak, itu kan ada yang rating bintang satu, berarti kan buruk. Enggak teman-teman ya, enggak. Aku sendiri yang udah sering beli iPhone Inter ya, itu bukan karena tokonya gak amanah ya, bukan karena tokonya itu nipu ya, tapi karena memang iPhone Inter ini kan udah second ya, udah second. Jadi sama tokonya itu diperbaikin lagi teman-teman, baru dijual lagi. Nah, diperbaikin lagi itu kan belum tentu selalu sempurna, belum tentu berhasil. Nah, yang penting banyak juga orang yang hoki atau dapat unit bagus ya, gak cuma unit yang jelek ya. Itu udah cukup banget kok ya. Kalau kalian ngarep toko yang sempurna banget, aman, terpercaya banget, unitnya selalu bagus, gak ada kendala, itu gak ada. Kalaupun ada itu masih lagi hoki aja, nanti lama-lama akan ketemu juga dengan apesnya ya, karena bukan soal tokonya amanah atau enggak, tapi unitnya memang unit second yang memang rawan rusak gitu ya, memang rawan rusak, makanya harganya dia itu lebih murah ya. Jadi kalau kayak gini teman-teman, gapnya jauh banget nih ya, antara bintang 5 dan bintang satu, gapnya jauh banget, masih lebih banyak yang bintang 5. Ini sudah termasuk toko yang bagus ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya dari pengikutnya udah berapa ya. Nah, setelah itu kalau kalian udah memastikan ini rating tokonya bagus dan bintang 5-nya itu lebih banyak daripada bintang satu ya, gapnya itu jauh banget. Nah, ini berarti tokonya udah lolos di seleksi yang step pertama ya. Nah, selanjutnya kita step yang kedua ya, kita cek produk terlarisnya. Nah, di produk terlaris ini ya, di sini di Kino Ponsel ya, itu ada iPhone 11 ya, iPhone 11. Nah, kita cek. Nah, ini kita cek. Nah, kalian tuh jangan terlalu percaya sama ini ya, 10.000 ini ya. Jangan terlalu percaya sama ini teman-teman ya. Kalian tuh fokusnya ke sini. Nih ya, ini testimoni real, orang yang ngasih penilaian, yang realnya tuh di sini ya. Ini kadang-kadang nggak real nih ya. Nah, kalian tuh fokusnya di bagian sini. Penilaian produk berapa nih tulisannya di sini. Ini banyak banget teman-teman ya. 8.000 produk dengan rating segini, ini udah termasuk toko yang bagus ya. Tapi tetap kalian harus teliti ketika unitnya datang, dicek dengan baik segala fungsi-fungsinya ya. Kalau kalian nggak bisa ngecek, bisa minta tolong bantuannya ke tukang servis, itu lebih aman ya. Kalian tinggal bayar mereka, bang bisa bantu ngecekin iPhone Inter yang saya beli gak, nanti saya siap bayar. Kalau soalnya saya gak bisa ngeceknya, nanti kalau ada apa-apa biar saya bisa retur. Nah, kayak gitu aja. Yang penting kalian tuh bayar, pasti dilayanin teman-teman ya. Nah, di sini kalian tuh fokusnya di bagian penilaian atau ulasan ya. Pastikan isi di ulasan ini, isi produknya itu sesuai dengan yang ditampilkan di sini ya. Ini iPhone 11 nih, iPhone 11 ya. Kita cek di sini ya. Pastikan sesuai. Nah, di sini ada 13 Pro Max. Ini gak sesuai nih ya. Kalau cuma satu gak masalah. Kita cek lagi ke bawah. iPhone 11, 11, 11, 11. Masih 11, 11, 11. Ini nggak mungkin aku cek semuanya ya, tapi aku pastikan yang paling banyak banget itu adalah iPhone 11-nya. Nah, ini tandanya tokonya itu real ya. Jadi tokonya ini benar-benar sudah ngejual banyak iPhone 11 dan ini real, bukan gantian produk teman-teman. Karena meskipun di sini ratingnya banyak ya, ratingnya udah banyak, itu produknya bisa diganti produk baru. Produknya bisa diganti produk baru ya, mungkin
orang yang niat nipu itu beli toko sisa orang lain yang pernah buka toko di Shopee, dibeli yang ratingnya masih ada, terus dibuatlah jual iPhone. Nah, ternyata pas dicek di sini di penilaian produk ternyata dia jualan bunga. Ratingnya ulasannya isinya bunga atau apa gitu kayak tanaman-tanaman gitu. Nah, itu kalian perlu hindari teman-teman ya. Tapi kalau isinya sama kayak gini, persis di ulasan dan di produknya, ini berarti tokonya terpercaya ya. Jadi bukan gantian produk ya. Ini bukan hasil gantian produk tapi benar-benar reputasi yang dibangun dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi itu ya kriteria kedua, pastikan bagian produk sini dan ulasannya itu sesuai ya. Kalau cuman gak sesuai satu atau dua itu gak masalah teman-teman ya. Yang penting kebanyakannya itu sesuai. Selanjutnya kalian cek ke bagian deskripsi produknya ya. Pastikan di bagian deskripsi produk ini tuh gak ada larangan update atau reset ya. Gak ada larangan update atau reset. Produk ini tidak diperbolehkan untuk di-reset atau di-update iOS. Nah, itu kalian perlu hati-hati. Berarti HP-nya itu, iPhone-nya itu iPhone bypass. Nah, iPhone bypass kan aman, Kak. Temanku sering beli iPhone bypass. Ya memang aman, tapi kalau misalkan kalian tuh dapat bypass yang ternyata curian, hasil rampokan, waduh, kalian tuh bahaya banget ya. Kalian tuh bisa terseret ke kemana-mana ya, ke kasus kemana-mana yang memperibet hidup nanti ya. Itu resiko yang sebenarnya jarang terjadi sih, cuman ada kemungkinan teman-teman karena iPhone itu kan kalau udah iCloud-nya lupa tuh kan nggak bisa dibuka. Nah, cara buka paksanya tuh kan dengan bypass. Nah, itu dia yang ada kemungkinan gitu ya kalian tuh dapat iPhone hasil kejahatan. Jadi aku nggak pernah, meskipun aku ngerekomendasikan iPhone ini, aku gak pernah ngerekomendasikan iPhone bypass ya. Itu harganya murah banget teman-teman ya. Kadang iPhone 15 Pro, 14 Pro itu di bawah 5 juta kadang-kadang kalau iPhone yang bypass ya. Jadi pastikan di sini di deskripsinya itu tidak ada larangan update iOS ya. Tidak ada larangan ngereset ya. Jadi gak ada larangan ya. Tidak servis sendiri, tidak human error. Nah, ini syarat dan ketentuan garansi ya. Jadi pastikan nggak ada larangan untuk update iOS ataupun reset ya. Dan kalian perlu tanyakan teman-teman ya, untuk unitnya itu iPhone SIM lock atau bukan ke sellernya. Kalian tinggal chat kayak gini aja ya. Ditanyakan, "Kak, ini iPhone SIM lock atau bukan?" Nah, gunanya buat apa? Kalau SIM lock itu kalau dijual itu lebih murah teman-teman ya. Jadi kalian jangan sampai ketipu ya soal iPhone SIM lock ini. Jadi perlu dicatat itu ya. Jadi tanyakan dulu, "Kak, ini iPhone SIM lock apa bukan?" ya, gitu ya, supaya nanti pas dijual kalian tuh tetap dapat harga yang bagus kalau misalkan ada rencana dijual ya. Yang selanjutnya kalian tuh perhatikan baik-baik teman-teman ya. Setiap toko itu biasanya ada logo Star Plus atau Mall. Nah, ini kenapa kok gak ada, Kak? Ya, ini di downgrade sendiri nih sama dia ini, di downgrade sendiri ya. Kenapa kalau kayak gitu, Kak? Nah, kalau tokonya itu tidak ada starnya, no star dan star biasa, itu pengembalian barangnya cuma 3 hari ya. Pengembalian untuk yang no star dan star biasa itu cuma 3 hari ya. Yang 7 hari itu Star Plus dan Mall ya. Kayak apa sih untuk logonya tuh kayak gini. Kita coba cek yang lain ya. Nah, ini tokonya Mall nih teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kalau Mall kayak gini, tulisannya Mall kayak gini ya. Mana nih logo tokonya? Nah, Mall Ori. Ini pengembalian barangnya itu bisa 7 hari ya. Atau Star Plus. Nah, ini Star Plus nih. Ini logonya Star Plus. Kalau Star Plus itu di 7 hari pengembalian barangnya. Nah, ini teman-teman Star biasa nih. Nah, ini toko yang Star biasa nih. Kita coba cek. Toko Star biasa Ageng Store. Nah, ini juga toko yang mau aku coba nih ya. Star biasa ini pengembalian barangnya ini 3 hari ya. Star biasa dan no star yang gak ada starnya itu 3 hari. Kalau Star Plus dan Mall itu baru 7 hari ya. Jadi kalian ngecek HP-nya ya. Untuk ngereturnya itu cuma dikasih waktu 3 hari ya. Tapi biasanya seller-seller tuh punya garansi sendiri 1 bulan biasanya ya. Dan itu pengembaliannya di luar Shopee. Ya, itu beresiko sih ya. Kalau di dalam Shopee pengembaliannya ditanggung, diatasi sama Shopee itu lebih mudah teman-teman ya, daripada pengembalian di luar Shopee. Jadi aku sendiri lebih mengutamakan 3 hari itu dimaksimalin ya, 3 hari atau 7 hari itu dimaksimalin ya. Jadi kalian kalau udah datang iPhone nih ya, datang iPhone Inter yang kalian beli, kalian langsung bawa ke tukang servis. Itu wajib banget, bawa ke tukang servis. "Kak,
bisa minta tolong cekin nggak saya beli iPhone di Shopee, nanti saya siap bayar kok untuk jasa ceknya. Itu mantep banget ya, itu mantep banget ya. Jadi kalau minta tolong tukang servis biar dicek fungsionalnya, kondisinya segala macem ya, part-partnya ori apa enggak, termasuk kayak layar, baterainya sudihkan atau enggak ya, dan kameranya normal atau geter ya, itu kalian wajib banget cek ke tukang servis. Atau mungkin teman kalian ada yang pegang iPhone, nah itu bisa dicoba ya. Jadi maksimalkan waktu 3 hari dan 7 hari itu teman-teman. Dan yang terakhir ya, ini soal unboxingnya ya. Nah ini yang orang sering nyepelehin ya, dikiranya tuh gak penting, padahal ini yang menentukan retur kalian itu berhasil atau enggak ya. Paket sebelum dibuka itu kalian wajib foto dulu. Nah, posisinya kayak gini, ini udah aman ya, foto dulu. Tapi sebelum dibuka ya, foto dulu, usahakan kelihatan resinya. Nah, kalau nggak kelihatan kayak gini, nggak apa-apa, foto dulu sekali. Sekali ya, keseluruhan kelihatan kayak gini, keseluruhan kelihatan. Foto sekali, terus kalian deketin resinya, perjelas resinya. Foto lagi sekali. Nah, kalau udah dua foto itu simpen ya, jangan sampai hilang ya. Selanjutnya video unboxing. Video unboxing itu pertama-tama itu ya, nunjukin resinya. Tunjukin resinya dengan jelas, baru tunjukin semua sisi paketnya ya. Tunjukin kalau paketnya itu belum dibuka. Ini contoh aja ya, ini contoh aja ya, karena ini butuh banget teman-teman. Kalau kalian salah bikinnya itu nanti returnya gak berhasil ya. Tunjukin semua sisi paketnya ya, tunjukin semuanya. Kalau udah, kalian baru obrak-abrik paketnya ya, dibuka dan sampai kalian itu buka HP-nya sampai HP-nya dinyalakan ya, dan kalian tuh tunjukin ke bagian pengaturannya ya. Di sini langsung ke pengaturan, langsung ke umum, mengenai, nah tunjukin kayak gini, identitas HB-nya, baru selesai. Udah, video unboxing selesai ya. Jadi dari awal nunjukin resi, semua sisi paket, unboxing prosesnya sampai HP-nya dinyalakan, dan kalian tunjukkan bagian pengaturan. Selesai video unboxingnya, simpen. Nanti kalau misalkan kalian nemu kejanggalan minus di unitnya, itu dipakai banget tuh. Itu wajib, syarat wajib cara foto paket sebelum di unboxing dan cara unboxing yang benar ya, supaya nanti pengajuan retur kalian itu diterima ya. Oke, seperti itu ya untuk step by step ya. Ya kurang lebih rangkumannya kayak gini nih ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ya kalian bisa screenshot dan kalian simpan ya cara milih tokonya ya, step by stepnya ya, supaya nanti kalian tuh lebih aman ya, mulai dari cara milih toko, cara ngelihat reputasi tokonya, dan cara ngereturnya, supaya nanti kalau ada apa-apa tuh bisa lancar gitu teman-teman ya, supaya kalian tuh nggak nyesel di akhir ya. Apakah worth it bang? Kok kayak banyak resikonya? Worth it teman-teman ya, karena harganya beda dengan yang resmi ya. Itu bedanya bisa 3 juta sampai 4 juta ya. Ya paling kecil lah 2 juta lah, 2 juta, 3 juta, 4 juta, kayak gitulah bedanya ya. Itu masih worth it kalau kalian tuh cuman mentingin kamera ya. Catatan ya, cuman mentingin kamera. Kalau kalian bicara soal fungsional ya, dan kayak kalau dibandingin sama Android ya, itu lebih enak Android kalau dipakai buat sehari-hari ya, apalagi kalau gak ada sinyalnya gitu ya. Jadi kalau kalian bicara fungsional ya, buat kerja, buat sehari-hari, Android ini lebih enak loh teman-teman ya. Sekarang ya, karena baterainya udah irit, fiturnya udah segala macam ya, lebih cepat dan segala macam juga, penyimpanan besar ya, dengan harga yang lebih murah kalau soal fungsional ya. Kalau soal kamera terutama video, stabilitasnya ya, kualitasnya ya, kayak enaknya di mata dan lancarnya ketika upload di sosmed, kayak HD gitu, kayak bagus gitu ketika di upload di sosmed, itu iPhone masih menang ya. Jadi buat kalian yang suka konten, dokumentasi, jualan, bisnis, masih worth it banget meskipun iPhone Inter, meskipun simlock ya. Nah kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kalian tuh bisa komen di video ini, nanti akan aku balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe.